awas, awas. Ini titik yang ombaknya paling besar yang saya datangin, pemirsa, selama di Indonesia aku. Lalu aku naik lagi. Karena walaupun kita rame-rame sudah pakai air, pasti jumlah semutnya jauh lebih banyak. Bahkan masuk-masuk sampai ke baju, ke celana. Wow. Udah. Tim Indonesiaku kali ini mendatangi desa paling ujung di garis pantai selatan, yakni Desa Paranggupito. Letaknya di Apit Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi yang terpencil ini membuat Paranggupito selalu luput dari perhatian pemerintah. Hingga kini, warga harus berjuang sendiri memperbaiki nasibnya. Siang ini, saya mengikuti warga yang hendak mencari ikan di pantai Dadapan. Ombak di kawasan ini sangat besar, antara 1 hingga 2 meter tingginya. Ya Pak, monggo Pak. Ini titik terjauh yang bisa mereka jangkau biasanya ada di bawah-bawah lempengan batu itu, pemirsa. Tapi kalau buat saya sepertinya itu terlalu berbahaya, jadi mereka akan ke sana sendiri. Warga hanya mengizinkan saya hingga di titik saya berdiri saat ini. Sudah berulang kali kecelakaan terjadi di sini, sehingga sebagai pendatang, saya diminta berdiam di titik yang aman. Hempasan ombak di sini sangat kuat, arusnya pun kencang sekali. Bila ombak menghempas sekarang, getarannya terasa sangat kuat. Warga biasa menjala ikan saat laut selatan ini sedang pasang. Jika lengah sedikit saja, nyawa akan jadi taruhannya. Tiba-tiba ada gelombang besar, kita mau lari, lompat, itu patah batunya. Jadi kita kecebur. Itu kejembur itu Bapak kena karang nggak? Kena. Kena ya? Apa yang luka Pak waktu itu? Di dada, perut sini, sama paha. Oh, Ini. aduh. Oh, maaf Pak. Itu ya. Ini bekas luka-luka itu dalam berarti itu Pak? Dalam. Lukanya ya? Dalam. Yang sini yang agak dalam. Oh. Nah sekarang kalau kembali ke laut Bapak ngerasa trauma nggak Pak? Ya trauma sih. Kalau ada gelombang besar gitu agak was-was juga. Iya. Meski berkali-kali celaka, warga tetap harus kembali ke lautan yang menjadi sumber rezeki mereka. 1-2 kali melempar jala, Sugeng dan kawan-kawan belum juga mendapatkan ikan. Sugeng, Suprapto, dan Tono pun bergeser ke titik lain yang lebih dalam. Harapannya, mereka akan mendapatkan kawanan ikan yang lebih banyak. Nah, benar saja, beberapa ekor ikan mulai tersangkut dalam jaring mereka. Mana Pak? Wah, sayangnya hanya ikan-ikan kecil dan sedang yang mereka dapatkan. Di titik yang lebih aman ini, saya mencoba menjala ikan bersama mereka. Tetapi tetap saja, kekuatan ombak membuat kami berulang kali terseret ke sana kemari. Arus laut selatan ini benar-benar sangat kuat. Awas, awas, awas.
Ini titik yang ombaknya paling besar yang saya datangin, pemirsa, selama di Indonesia aku. Karena kita tidak bisa menebak arahnya. Kita ada di tengah-tengah teluk dan ombaknya arusnya dari mana-mana. Dan itu kencang sekali. Pak. Beberapa jam menggeluti ganasnya pantai Dadapan, kami hanya bisa membawa pulang belasan ekor ikan, yang nilainya tak sebanding dengan resiko yang mengancam keselamatan para nelayan. Pulang dari laut di rumah itu saya itu tidur aja dikasih daun pisang biar jangan lukanya itu lengket toh. Kalau pakai spray kan lengket. Ya. Itu dikasih daun pisang biar jangan lengket. Tapi luka itu banyak sekali. Sampai seperti ini kan kena batu. Aspak. Waktu itu berapa lama Bapak kejebak di gua tuh, Pak? Kena air itu. Hah? Itu ya enggak lama lah, paling lama-lamanya 5 menit. Tapi tergulung ombak gitu ya, yang serem tergulung ya. ombak, di kena batu itu, jadi luka semua. Ombak hari ini masih terbilang kecil. Bila laut sedang mengamuk, ombak pantai Dadapan bisa mencapai 6 hingga 7 meter. Tempat kami berdiri ini pun hilang terendam air laut saat pasang. Nah, dapat nih Bu, lumayan Bu. Para ibu bertugas mengikat 2 ekor ikan dalam satu simpul untuk dijual. Tapi kalau lagi banyak, pernah sampai berapa Bu? Iya, kalau lagi banyak, lagi pas ada ikan gitu ya sampai satu orang bisa 100.000 kalau pas lagi untung. Oh, tapi seringan untung apa segini biasanya? Seringan kagak untungnya. Walah, resikonya besar ya Bu? Resikonya nyawa. Ikan-ikan tadi hanya laku seharga Rp27.000 yang harus dibagi untuk 4 keluarga. Miris sekali. Artinya satu keluarga hanya mendapatkan Rp6.000 dari hasil kerja kerasnya. Tak mau menyerah, warga mengajak saya pindah ke pantai Jojogan yang bersebelahan dengan pantai Dadapan. Di sini batu karang terhampar lebih luas. Di sini kami akan mencari kepiting. Lokasi pencarian kepiting hanya 50 meter dari bibir pantai. Jadi untuk mencari kepiting kita butuh tempat yang memang lagi pasang supaya mereka ke darat dan nanti kita bisa mengambil kepitingnya, tapi kita butuh titik-titik terjauh untuk bisa mendapatkan kepiting yang lebih banyak lagi dibandingkan di wilayah yang ini. Saya terpaksa melangkah pelan-pelan karena bila salah pijak, kaki bisa terluka tertusuk batu karang. Kami juga harus waspada pada datangnya ombak besar yang kuat. Ya. Allah, batunya. Jadi ini kan titik-titik terjauh yang bisa kami jangkau, tapi bukan berarti semua batu bisa dipijaki karena ombaknya juga tinggi dan kepiting-kepitingnya itu ada di balik-balik batu, itu yang membuat sulit, makanya butuh tali yang cukup panjang. Namun kami harus tetap fokus memancing kepiting dengan umpan potongan daging ikan atau gurita. Ini lagi jam-jamnya paling maksimal di jam segini, siang hari. Jadi ombaknya memang terus-terusan, mungkin jeda beberapa detik, ombaknya terus-terusan. Nah itu jadi hambatan kita karena kepiting pasti akan menghindari ombak-ombak itu juga. Awas Pak, hati-hati Pak. Wih, itu dapat. Beruntung kami akhirnya mendapatkan beberapa ekor kepiting berukuran kecil dan sedang karena kepiting besar hanya muncul di malam hari. Ini Bapak setiap hari emang kesini Pak? Ya kadang-kadang sini, kadang-kadang enggak. Cuman tinggal airnya. Airnya kalau gelombangnya itu tinggi itu tidak berani ke sini, tapi kalau kecil itu ya mesti ke sini. Lah ini nggak hitungan tinggi?
Enggak ini enggak hitungan tinggi. Waduh. Ini terlalu kecil airnya. Oh, kecil ini hitungannya Iya. ya. Waduh. Nah, kalau misalnya gelombang tinggi itu sampai mana, Pak? Gelombang tinggi itu ketinggiannya sampai 4 meter, 5 meter, sampai 6 meter. Berarti tempat kita ini basah dong? Iya, Bisa bahkan dong? tidak berani ke sini. Kami pun pulang, membawa hasil yang tak seberapa ini. Para ibu kembali bertugas membungkus kepiting segar menggunakan daun jati. Satu daun diisi 5-6 ekor kepiting. Harganya sangat murah, hanya 3 ribuan rupiah. Sungguh tak sebanding dengan peluk perjuangan pencarian tadi. Biasanya buat beli bumbu-bumbu atau mungkin minyak gitu. Itu setelah diambil terus dibungkus-bungkus, itu nggak ada yang diolah lagi sama Mbak? Kalau Misalnya ada yang jualnya bentuk makanan gitu? Kalau kepiting? enggak ya? pernah. Tapi kadang-kadang cuma dimasak. Kan tetangga kita ya ada yang banyak yang tua-tua gitu, terus nanti dibagi-bagi gitu bisa. Untuk ketiga kalinya kami berpindah pantai. Kali ini kami menuju Pantai Klotok yang terbilang landai. Kali ini yang mereka cari sangat berbahaya pemirsa, karena saya juga mau bantuin dari tadi, tapi terpaksa nggak bisa. Yang mereka cari adalah ular laut. Ini kalau nggak hati-hati, ular laut biasanya menggigit ke bagian kaki ataupun tangan ketika kita mancing. Jadi biar warga yang ambil, saya nunggu di sini, karena buat orang yang tidak biasa itu berbahaya buat saya. Ya, warga menyebut belut yang hidup di pasir ini dengan nama ular laut. Sebenarnya ini adalah belut morai yang biasa dikonsumsi warga pesisir. Bila dilihat sekilas, belut morai yang bercorak titik-titik hitam putih memang sangat mirip dengan ular laut. Tapi paling panjang tadi berapa, Pak? 1,5 meter ada. 1,5 meter. Nah itu gimana nangkepnya? Panjang gitu. Pakai pentungan. Jadi begitu ngelihat kepalanya langsung dipukul. Kalau udah diangkat, dibawa lari ke pinggir, pentungi. Oh, kalau misalkan dibawa hidup-hidup kenapa, Pak? Nggak bisa. Takut menggigit. Oh gitu, Iya. menggigit. Takut menggigit. Nggak berbisa tapi sakit banget. Oh dia nggak berbisa yang ini? Enggak. Pernah Bapak kegigit? Pernah. Oh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa tapi cuma luka. Bener Pak, nggak berbisa, nggak Enggak. bengkak gitu? Nggak bengkak tapi cuma lukanya agak dalam gitu. Oh. Cara memancing si belut morai sama seperti memancing belut sawah atau ikan sidar. Oh, emang biasa warga suka makan ini? Ya ada yang suka, ada yang enggak. Rasanya kayak apa sih, Bu? Ya, kayak ikan lele. Kayak ikan lele. Jadi apa namanya, tergantung bumbunya nanti ya. Iya. Kalau emang nggak terlalu kuat bumbunya biasanya agak-agak apa, amis gitu. Ya. Oh, tapi kenyal-kenyal gini nih kayaknya. Ya. Belut ini tidak dijual, melainkan akan diolah menjadi lauk makan. Dengan bumbu sederhana, para ibu mengolahnya menjadi belut bakar. Dagingnya memang tidak padat, namun rasanya gurih. Rasanya seperti lele pemirsa. Memang ada serat-seratnya dan juga ada tulang-tulang kecilnya ya, itu yang mungkin mengganggu. Tapi kalau rasa dagingnya dengan bumbu yang ada, rasanya seperti ikan lele ataupun kalau di restoran Jepang seperti ikan-ikan belut yang kecil-kecil gitu. Jadi agak kenyal, tapi lebih banyak mirip daging ikan sih. Enak. Bagi masyarakat Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, rezeki terbesar masih datang dari lautan. Sehingga kali ini, para ibu mengajak saya menuju Pantai Klotok untuk mencari rumput laut. Meski kelihatannya tinggal memungut saja di antara bebatuan, kami harus jeli dan lincah berlari saat ombak datang. Awas airnya besar loh. Nih,
Kalau di sini resikonya gini, ombaknya Ya. besar karena di pantai selatan. Udah gitu, di sini juga habitatnya gateng, ular-ular laut itu, jadi bahayanya double. Kita harus cari rumput lautnya juga harus satu di antara beberapa jenis yang banyak ini. Bulu babi yang tajam berduri yang jadi tantangan di sini. Tapi dengan resiko gini sesuai nih kalau dijual harganya. Ya kalau diceritain sebenarnya nggak sesuai, soalnya kita kan kalau airnya kan kita lari-larian kayak gini, terus kalau kita salah nginjek kan kita bisa nginjek bulu babi. Di sini ada beberapa jenis rumput laut, yakni kincing, simbar, dan ranten. Kami mencari jenis kincing yang paling mahal. Jika dijual kering, harganya mencapai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan jenis lain, harganya hanya berkisar Rp3.000-an. Oke, ini ada beda lagi nih. Ini namanya simbar. Masyarakat Paranggupito ini perlu dibantu untuk memasarkan seluruh hasil bumi mereka karena hasil lautnya, potensi alamnya luar biasa. Tidak hanya rumput laut, ada lobster, ada kerang, dan berbagai hasil laut lainnya seharusnya bisa membuat mereka lebih sejahtera. Tapi karena jauh dari pembangunan, jauh dari pusat kota, dan mereka tidak mungkin mengakses para pengepul juga tidak mungkin untuk ke sini. Akibatnya mereka kesulitan untuk memasarkan hasil bumi yang begitu kaya. Yang tentunya mereka membutuhkan perhatian pemerintah dan juga bantuan pemerintah untuk bisa memasarkan apa yang mereka punya. Ya, potret ini adalah cerminan ironi. Hidup di tengah bentang alam yang kaya, tapi rakyat tetap hidup merana. Di sela-sela waktu melaut, warga Paranggupito juga menanam singkong. Hanya singkong yang mampu tumbuh dan hidup di wilayah padas berbatu ini. Jarang sekali turun hujan di Paranggupito. Kemarau bahkan bisa berlangsung hampir 10 bulan dalam 1 tahun. Alhasil, sudah puluhan tahun warga mengalami kekeringan. Pengajuan pengeboran sumur pun tak pernah ditanggapi pemerintah. Kalau misalnya ibu dapat bantuan pemerintah, ibu mau bantuannya apa kira-kira? Di sini kan ada sumber, tapi kan kecil. Alangkah baiknya kalau sumber itu bisa dibikin menjadi besar sehingga para petani bisa menggunakan itu si air buat menyirami tanaman sehingga kita bisa nanam sayuran gitu lah, maksudnya bukan cuma si pohon. Semua desa di Kecamatan Paranggupito kesulitan mengakses air bersih. Warga tak bisa banyak protes, dan pasrah menerima keadaan kadang jadi satu-satunya pilihan. Di sini hanya jagung dan singkong yang bisa tumbuh. Paranggupito ini bisa dibilang surplus singkong karena selain diolah kemudian menjadi makanan utama mereka yaitu tiwul, mereka bahkan bisa menyuplai singkong ini ke desa-desa dan juga kecamatan lain. Andai saja ini dibantu dengan modal dan juga taktik pemasaran yang lebih jitu, mereka pasti mau mengoptimalkan ini untuk bisa menjadi mata pencarian utama mereka. Jarang sekali ada pengepul yang mau masuk ke desa ini. Mereka enggan menempuh perjalanan berat sejauh 11 km. Pernah nggak sih dinas atau pemerintah bikin pelatihan, pemberdayaan gitu? Dulu ya pernah ya sekali dateng gitu ngajari buat bikin keripik singkong. Tapi setelah itu ada yang ngelanjutin, maksudnya nerusin pelajaran itu, tapi cuma berjalan sebulan atau 2 bulan gitu, nggak lama. Setelah itu berhenti. Masih gitu sih. Sayang sekali, potensi pengolahan singkong tak tergarap dengan baik. Warga tak mampu menjual sendiri ke kota karena ongkosnya besar dan butuh waktu lama. Sulitnya menanam padi membuat warga lebih sering mengandalkan tiwul sebagai makanan utama.
Kalaupun ada beras, harganya sangat mahal. Tak mencukupkan diri mengais rejeki di tepi laut, warga kini beranjak mendaki perbukitan. Kali ini kami akan mencari sarang dan telur semut alias kroto. Jadi di ember ini kita harus sedia air juga, karena ketika semut-semutnya jatuh, bisa jadi nyerang tangan atau kaki kita, dan karena ini semut merah, jadi pasti gigitannya luar biasa. Oh tuh. Lalu Saya pun tak lolos dari serangan semut merah ini. Hampir sekujur tubuh saya panas pedih menahan gigitan si semut rangrang. Wow. Bapak. Udah. Harga kroto memang Mana mahal. ratunya? 1 kilogram bisa dihargai Rp160.000. Tapi butuh hingga 50 sarang semut untuk mendapatkan sekilo kroto. Penjualnya pun harus sampai ke desa tetangga. Ya kita nganter Sampai mana? sampai ke desa sebelah, itu nama dusunnya itu Jambu. Jambu. Di situ baru ada pengepulnya. Parang juga ada. Parang juga ada ya. Kalau misalnya nggak laku, itu diapain Pak sama warga? Dikonsumsi. Oh, dimakan sendiri? Iya, dimakan sendiri. Buat jadi apa? Itu buat lauk. Botok. Jadi botok. Oh. Kroto namanya. Orang Jawa itu diborok, dikasih itu parutan kelapa itu, terus ditumpangin di atas nasi. Terus kalau udah matang dikukus itu. Di siang hari, semut merah bergerak lebih agresif. Itu yang jadi tantangan kami. Wah, ini nih. Gede ini. Kami menemukan lagi sarang semut di ketinggian. Terpaksa kami harus menggunakan galah. Meski sudah agak menjauh, tetap saja si rangrang mampir di tubuh saya. Padahal jaraknya jauh dari tempat ngambil krotonya, cuma tetap kena jatuhan-jatuhan semut ini. Rasa sakit bercampur gatal yang harus kami tanggung hanya menghasilkan tak sampai setengah ember kroto. Pak, kalau ini kan kita dapatnya nggak sampai sekilo nih. Terus diapain Pak? Ya, ini buat itu ngelunakin rumput laut. Ngelunakin rumput laut? Iya. Kok bisa? Iya, itu kan kalau rumput lautnya itu kan pada waktu nempel di batu itu kan alot seperti plastik itu. Iya, keras ya. Setelah dikukus sama ini semut ini nanti kan bisa lunak. Oh, kalau dikukus bareng tuh bisa lunak si rumput laut. Iya. Berarti jadi kayak agar-agar gitu, Pak? Ya kayak agar-agar. Kroto ternyata berguna juga untuk melunakkan rumput laut. Kami harus membersihkan rumput laut dari akar, lumut, dan pasir. Parutan kelapa dan bumbu-bumbu ditambahkan. Setelah dibersihkan, barulah kroto dicampurkan. Sekarang itu cuman laku 130 itu cuman beras, sayuran, bumbu, minyak, itu cuman itu. Ya, habis lagi dong berarti ya? Habis lagi. Berarti misalnya 4 hari, 5 hari ngumpul, Iya. pulangnya bawa sembako gitu. Iya. Jadi ibu nggak bisa nabung dari situ dong? Enggak bisa. Kalau misalnya nih pemerintah kasih bantuan nih Bu, pemerintah pusat kan misalnya dananya gede gitu, mau kasih bantuan ke ibu maunya bantuan apa? Itu mencarikan pengepul, biarin ada pengepulnya kan datang ke sini itu kan. Nanti kalau ada pengepulnya datang ke sini kan warga yang berani melaut itu kan kebanyakan bisa jualan ke sini. Setelah dicetak, kami tunggu rumput laut dan kroto mengeras menjadi agar-agar. Tati, Widi, dan Lastri biasa menjualnya seharga Rp1.000 saja per plastik. Udah pinter Nas. Kalau yang mau. Oke.
Bu. Enak tenan, Mas. Oke. Mantap. Kemiskinan, sejahtera hanya impian. Itulah realita kehidupan warga Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Bahkan hingga di usia senjanya, Mas Tri masih jauh dari sejahtera. Ia menghidupi ketujuh anggota keluarganya dengan menjual potongan batu pondasi seharga Rp70.000 per kubik. Dalam sebulan, 10 hingga 15 kubik batu bisa mereka jual. Ini ya Bu, berarti ya. Parahnya, kekeringan dan minimnya akses air bersih membuat sebagian besar pengeluaran keluarga dihabiskan untuk membeli air bersih. Ini Mas. Tong-tong ini kita siapkan untuk menampung air hujan. Ini juga persiapan mereka untuk menjelang musim hujan nanti ya. Di Desa Paranggupito, masyarakat terbiasa menampung karena satu-satunya sumber air mereka adalah dari air hujan. Ditampung dengan paralon, dengan pipa, dengan seng juga. Dan termasuk hujannya nanti akan kita salurkan ke tong-tong ini. Tampungan air hujanlah yang menjadi andalan utama warga. Kondisinya jelas jauh dari layak. Kalau misalkan air hujan yang ini yang kotor buat nyuci piring. Kenapa buat nyuci piring aja? Kan piring buat makan juga gitu, kotor pakainya. Kenapa Bu? Apa nggak ada air lagi? Itu air ada. Yang Ibu beli biasanya. Bu, kalau misalkan Ibu nggak bisa beli nih, airnya cuma ada ini, Ibu tetap pakai? Iya, kalau nggak ada. Tetap pakai? Kalau nggak ada nggak beli. Disaring dulu nggak? Enggak. Banyak banget Mas, buat apa Mas? Kekurangan air pun terpaksa dipenuhi dengan membeli air tangki dari kota kecamatan. Tong-tong ini digunakan untuk menampung air yang sangat berharga itu. Oh, air tangki pesan. Kalau kehabisan air, beli air tangki. Oh, mahal nggak tuh Mas? Ya, mahal ya Mas. Kalau orang kampung, setangki harganya 150. 150? Iya. Habis berapa tuh Mas? Habis berapa hari? Ya, 2 minggu Mas. 2 minggu. Orangnya banyak di sini. Iya ya. 7 orang. Ini masih lama nggak? Dia sudah jalan belum? Ya, udah mau jalan. Udah mau jalan ya. Wes, kita tunggu deh. Warga harus membayar Rp150.000 untuk 6.000 liter air bersih yang akan habis dalam 14 hari saja. Yang mana? Ini dulu ya? Iya. Oke. Buat masyarakat Paranggupito, air tuh jadi barang mewah pemirsa, karena kondisinya sama seperti di Gunung Kidul, tanah mereka berbatu dan juga sering kekeringan. Tapi bedanya kalau di Gunung Kidul kita masih bisa menemukan gua-gua di bawah tanah sebagai sumber air bersih, sementara di sini tidak ada. Itu yang membuat mereka selama ini sulit sekali untuk menemukan sumber air bersih di sekitar pemukiman. Berulang kali, warga mencoba mengebor sumur hingga kedalaman 100 meter. Air yang didapat tetap saja keruh. Bertahun-tahun memperjuangkan hidupnya sendiri. Semoga saja kelak jeritan hati warga Paranggupito akan terdengar telinga pemerintah. Setitik perhatian dan perubahan dengan pembangunan akan mengubah kehidupan Paranggupito kelak di masa depan.